Di suatu siang pada tanggal 1 Juni 2004, Kyoji Mitarai, seorang pria parubaya asal Sasebo yang merupakan sebuah kota di prefektur Nagasaki, Jepang, menerima sebuah panggilan yang berasal dari sekolah dasar Okubo tempat anak bungsunya bersekolah. Ini merupakan panggilan yang tidak biasa, tetapi Kyoji juga tidak akan mengira bahwa berita yang akan dikabarkan di balik telepon itu merupakan kejadian naas yang menimpa anaknya. Suara di balik telepon itu mengabarkan bahwa Satomi Mitara yang merupakan nama anak dari Kyoji mengalami sebuah insiden dan meminta Kyoji untuk segera datang. Tanpa memedulikan apapun, Kyoji langsung bergegas kemudian memburu waktu supaya bisa segera sampai di tujuan. Setelah sampai, alangkah terkejutnya Kyoji yang mendapati anaknya sudah terbujur kaku dengan keadaan leher dan juga pergelangan tangan yang sudah tersayat. Kyoji membisu dalam ketidakpercayaan. Ia yang melepas anaknya di pagi hari untuk pergi sekolah dalam keadaan baik-baik saja, tidak pernah menyangka bahwa di pertengahan hari akan merelakan kematian anaknya tersebut. Rasa terkejut Kyoji bertambah setelah mengetahui fakta bahwa pelaku dari kejadian sadis ini merupakan sahabat dan juga teman sekolah dari anaknya yang masih berusia 11 tahun. Pembunuhan yang tercatat sebagai kasus dengan pelaku paling muda dalam sejarah kriminal Jepang ini menggemparkan seisi kota dan dengan cepat menjadi isu nasional. Segera setelahnya, kasus ini menjadi perbincangan ramai di khalayak internet dan bahkan sebagian orang malah menjadikan kasus ini sebagai meme. Lalu seperti apa sebenarnya kasus pembunuhan ini? Apa yang melatar belakangi gadis kecil berusia 11 tahun sehingga tega melakukan hal keji seperti itu? Lalu, kenapa kejadian mengerikan seperti ini malah diidentikan dengan meme-meme lucu? Aku Arul, dan inilah kasus penjagalan Sasebo. Oh ya, sebelumnya aku mau bilang kalau di channel ini aku akan upload video dari cerita-cerita criminal activity, kisah-kisah misteri dan juga segala sesuatu yang berbau konspirasi. So, kalau kamu relate dengan konten-konten seperti ini, make sure kamu subscribe dan nyalain notifnya supaya kamu gak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Kalau udah? Oke, lanjut. Sasebo slashing atau penjagalan Sasebo merujuk kepada kasus pembantaian seorang gadis berusia 12 tahun bernama Satomi Mitarai. Satomi merupakan anak bungsu dan juga satu-satunya anak wanita di keluarganya. Pada saat itu, Satomi sudah tidak memiliki sosok ibu. Ibu Satomi meninggal pada September 2001 akibat penyakit kanker. Nah, sementara ayahnya merupakan seorang jurnalis di salah satu surat kabar di Jepang. Satomi tinggal bersama ayah dan juga kakak laki-lakinya yang berusia 14 tahun di sebuah apartemen yang juga merupakan kantor dari ayahnya. Sementara kakak laki-laki tertuanya merupakan seorang mahasiswa dan tidak tinggal bersama mereka. Atas tuntutan pekerjaan ayahnya, 2 tahun sebelum kejadian naas ini atau tepatnya pada tahun 2002, Satomi dan keluarganya pindah ke kota Sasebo. Lalu pada bulan April tahun tersebut, Satomi masuk ke sekolah dasar Okubo. Kendati sudah tidak memiliki ibu, ayah Satomi berusaha sebaik mungkin menggantikan peran istrinya dan memelihara Satomi dengan penuh kasih sayang. Ayahnya bahkan sempat cerita bahwa di hari kejadian dirinya nggak sempat ngantar Satomi ke sekolah karena disibukkan dengan pekerjaan rumah termasuk cucian-cucian yang sangat banyak. Satomi ini merupakan anak biasa aja gitu, sebagaimana anak seumurannya yang lain. Menurut ayahnya, Satomi tidak pernah memiliki masalah apapun di sekolahnya. Satomi juga tidak pernah diceritakan memiliki perselisihan atau pertengkaran dengan siapapun. Sementara pelaku dari kasus ini merupakan sahabat dan juga teman sekolah Satomi yang bernama Natsumi Suji. Natsumi sendiri sebenarnya merupakan anak yang cerdas dan bahkan bisa dibilang jenius. Gadis yang lahir pada tanggal 21 November 1992 ini tercatat memiliki skor IQ sebesar 140 lebih. Nah, sebagai catatan bahwa skor IQ rata-rata manusia pada umumnya adalah 90 sampai 109. Dan sebagai perbandingan, sosok jenius seperti Einstein aja memiliki skor IQ sebesar 160 sampai 190. Di sekolah, Natsumi dikenal sebagai bintang kelas yang berprestasi dan juga memiliki nilai akademik yang baik. Minatnya dalam menulis puisi dan hobi Natsumi yang salah satunya adalah membaca, seperti membenarkan fakta bahwa Natsumi adalah anak yang cerdas. Tapi di sisi lain, Natsumi juga sangat suka bermain basket. Bahkan bisa dibilang bahwa ketertarikan Natsumi kepada basket lebih besar dibandingkan dengan hobi-hobinya yang lain.
Nah, hal ini yang dijadikan alasan oleh orang tua Natsumi untuk melarangnya bermain basket ketika nilai akademisnya menurun. Ya, nilai sekolah si Natsumi ini sempat jeblok dan apa yang disimpulkan oleh orang tuanya adalah bahwa semua itu disebabkan oleh obsesi Natsumi yang berlebih dalam bermain basket. Dengan harapan bisa memperbaiki nilai sekolahnya, Natsumi kemudian dipisahkan dari kegemarannya tersebut. Setelahnya, dengan dibekali sebuah komputer untuk belajar, Natsumi dipaksa oleh orang tuanya untuk lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar. Walau mendapatkan protes dari Natsumi, tapi pada awalnya semua berjalan normal-normal aja gitu. Natsumi menggunakan komputer yang diberikan oleh orang tuanya memang untuk kepentingan belajarnya dan mungkin hanya sekali gitu ya gunakan untuk menonton anime atau juga membaca manga. Yang jelas semenjak saat itu waktu Natsumi memang lebih banyak dihabiskan di depan komputernya. Sampai kemudian hal yang buruk terjadi. Rasa penasaran Natsumi yang besar lambat laun menggiringnya ke dalam sisi gelap internet. Natsumi yang berselancar tanpa ada pengawasan orang dewasa mulai terobsesi dengan konten-konten ekstrim. Mulai dari film-film horor dan juga thriller hingga video-video kekerasan dan bahkan gore yang sebenarnya jangankan untuk anak seusia Natsumi. Orang-orang dewasa pun sangat-sangat tidak dianjurkan mengingat pengaruhnya yang sangat buruk kepada psikologis. Selain itu, Natsumi juga diketahui sempat membuat dan juga mengelola situs web yang isinya menurutku konten-konten yang disturbing. Beberapa di antaranya bahkan berisi adegan-adegan mutilasi yang sangat-sangat mengerikan. Penyelidikan lebih lanjut menyebutkan bahwa Natsumi juga diduga kuat terinfluence oleh sebuah film yang berjudul Battle Royale. Hal itu diketahui setelah banyak sekali potongan dari film ini yang Natsumi upload di situs webnya. Film yang disutradari oleh Kinji Fukasaku ini berkisah tentang beberapa orang siswa yang dikirim ke sebuah tempat terpencil dan diharuskan saling membunuh untuk bisa bertahan hidup. Nah, inspirasi dari film ini yang kemungkinan besar merubah Natsumi menjadi sosok kejam yang tega menjagal temannya. Dan sebenarnya menurutku, andil besarnya ada di keputusan orang tua Natsumi untuk mengurungnya di dalam kamar. Hanya itu kayak jadi turning point bagi Natsumi. Semenjak saat itu, pribadi Natsumi emang berubah drastis. Natsumi yang awalnya merupakan anak yang aktif dan periang, mulai menarik diri dari kehidupan sosialnya. Beberapa saksi bahkan menyebutkan bahwa Natsumi juga berubah menjadi sosok yang temperamen dan juga agresif. Diketahui bahwa selain apa yang dilakukannya kepada Satomi, Natsumi juga didapati pernah melakukan tindakan kekerasan kepada teman-temannya yang lain. Beberapa teman sekolahnya bahkan mengadu pernah ditendangi dan juga dipukuli tanpa alasan yang jelas oleh Natsumi. Bahkan sebulan sebelum tragedi pembunuhan Satomi, Natsumi pernah menghunuskan pisau kepada salah satu teman sekolahnya dalam sebuah perkelahian. Dan puncaknya tentu ada di hari ketika Natsumi menghabisi Satomi. Pada hari itu, tepat pada tanggal 1 Juni 2004, suasana SDO-ku buat tempat Natsumi dan Satomi bersekolah terasa biasa aja pada awalnya. Anak-anak sekolah masuk dan juga mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. Kejadian naas itu justru dimulai pada tengah hari setelah bel yang menandakan jam istirahat selesai berbunyi. Semua siswa tampak berada di kelas terkecuali dua anak. Keduanya merupakan Natsumi dan juga Satomi. Salah seorang guru yang sadar akan kealfaan mereka berinisiatif mencari keberadaan keduanya. Dan setelah beberapa saat mencari, salah satu dari mereka akhirnya ditemukan. Natsumi didapati sedang berjalan dari arah lorong. Tetapi betapa terkejutnya sang guru setelah mendapati baju Natsumi dipenuhi oleh darah. Awalnya ia mengira bahwa Natsumi terluka, tetapi setelah diperiksa, ternyata diketahui bahwa darah tersebut tidak berasal dari tubuh Natsumi. Sadar bahwa ada sesuatu yang salah, si guru tadi segera berlari menuju ruangan kosong yang ada di ujung lorong. Setelah pintu ruangannya dibuka, betapa terkejutnya ia melihat tubuh Satomi sudah tergeletak tidak bernyawa dengan keadaan leher dan juga pergelangan tangan yang sudah menganga. Kejadian ini langsung menggemparkan seisi sekolah. Polisi dan juga orang tua Satomi segera tiba di tempat kejadian perkara setelah sebelumnya dikabari. Tentu saja semua orang mengarahkan pandangan kepada Natsumi yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya kunci dari kejadian ini. Natsumi yang digelandang dan dimintai keterangan di kantor polisi awalnya nggak mau cerita. Tapi setelah berulang kali didesak, ia mengaku telah membunuh Satomi. Dan kemudian setelahnya diketahui kronologi dari kejadian mengerikan tersebut. Pada siang itu setelah bel jam istirahat dibunyikan, Natsumi mengajak Satomi ke sebuah ruangan kelas kosong. Tanpa kecurigaan apapun, Satomi mengiyakan ajakan tersebut. Gak aneh sih, soalnya mereka berdua dikenal sebagai teman dekat dan emang kesehariannya mereka selalu kemana-mana berduaan. Setelah memasuki ruangan kosong tersebut, Satomi diperintahkan duduk di sebuah kursi yang sebelumnya udah disediain oleh Natsumi. "Aku mau menunjukkan permainan baru kepadamu," ujar Natsumi sambil berbisik kepada Satomi. Pada saat itu Satomi juga tidak memiliki kecurigaan atau pikiran jelek apapun. Malah si Satomi ini sempat cengengesan ngedengar apa yang diucapin oleh temannya tersebut.
Sebelum memulai aksinya, Natsumi menutup pintu ruangan dan juga semua gorden jendela sehingga ngebuat ruangan menjadi agak gelap pada saat itu. Natsumi kembali menghampiri Satomi dan kemudian menutup mata Satomi dengan sebelah tangannya. Setelahnya, Natsumi kembali berbisik kepada Satomi, "Kamu akan menemui ajalmu sekarang." Pada saat itu Satomi nggak sadar dan bahkan nganggap bahwa hal itu sebagai bagian dari permainan yang sedang ditunjukkan oleh Natsumi kepadanya. Dengan sebelah tangannya yang lain, Natsumi kemudian mengeluarkan sebuah pisau cutter dari balik saku bajunya. Pisau cutter itu kemudian disayatkan ke leher Satomi. Jelas banget, itu merupakan sayatan yang sangat dalam sehingga Satomi tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau hanya sekedar berteriak minta tolong. Dan tak puas sampai di situ, Natsumi juga kemudian menyayat pergelangan tangan Satomi. Tubuh Satomi yang sudah tidak bernyawa kemudian ambruk ke lantai dengan darah yang menggenang. Setelah menyaksikan temannya meregang nyawa, Natsumi kemudian meninggalkan ruangan tersebut sebelum akhirnya ditemukan oleh gurunya. Nah, selain itu juga diketahui bahwa motif dari kejadian ini dilatar belakangi oleh kekesalan Natsumi kepada Satomi. Natsumi menceritakan bahwa dirinya dan Satomi sempat mengalami pertengkaran. Tidak diketahui jelas penyebab dari pertengkaran tersebut, tapi Natsumi mengaku bahwa hal yang membuatnya sangat kesal hingga berniat untuk membunuh Satomi adalah ketika Satomi menyebut Natsumi gendut dan sombong dalam sebuah postingan pada sebuah web yang kemudian terbaca oleh teman-teman kelasnya. Hal ini diperparah setelah Satomi juga menolak untuk minta maaf kepada Natsumi atas apa yang diperbuatnya. Kepada polisi, Natsumi mengaku merencanakan pembunuhan tersebut semenjak 4 hari sebelumnya. Natsumi mengaku sempat melihat sebuah tayangan di televisi yang berisi sebuah adegan pembunuhan menggunakan cutter. Nah, hal ini kemudian yang diduga kuat mempengaruhi Natsumi dalam memilih senjata pada saat melakukan aksinya. Jika didasarkan pada keterangan yang didapat dari Natsumi, mungkin kita akan menyimpulkan bahwa kasus ini memiliki motif yang sangat dangkal. Tapi seperti yang aku udah jelasin sebelumnya, bahwa pembunuhan ini merupakan puncak dari rangkaian perilaku-perilaku menyimpang Natsumi sebelum-sebelumnya. Jelas ada yang salah sih dari kepribadian Natsumi yang berpengaruh besar dan memicu terjadinya tragedi ini. Tetapi walaupun begitu, ketika berada di kantor polisi, Natsumi sempat menunjukkan penyesalan. Dirinya tidak henti menangis dan terus-menerus meminta maaf. Saking sedihnya, bahkan pada awalnya Natsumi sempat menolak untuk makan. Tetapi bagi seseorang yang cerdas seperti Natsumi, kita juga tidak bisa terlalu cepat mengambil kesimpulan. Perlu penilaian dan juga pengamatan yang cermat untuk mengetahui apakah yang dilakukan Natsumi benar-benar ekspresi penyesalannya atau hanya sebatas tindakan manipulatif untuk mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya untuk jadi supaya kasihan gitu sama dia. Pada awalnya, identitas Natsumi disembunyikan. Natsumi diperkenalkan kepada publik dengan nickname Girl A. Hal ini didasarkan pada sebuah ketetapan hukum di Jepang yang melarang publikasi identitas dari pelaku kriminal yang berusia kurang dari 14 tahun. Namun pada akhirnya, kanal Fuji TV secara tidak sengaja mengungkap identitas Natsumi setelah menayangkan fotonya pada sebuah siaran. Dan dari situ, identitas asli Natsumi diidentifikasi dengan mudah oleh khalayak umum. Selanjutnya, kejadian tersebut memulai sebuah fenomena internet yang nggak terduga. Kisah mengerikan di balik kasus ini ditambah dengan fakta bahwa pelakunya merupakan seorang gadis kecil mengundang gelombang meme yang kemudian dikenal dengan sebutan Nevadatan meme. Nama Nevada sendiri diambil setelah foto Natsumi yang mengenakan jaket pullover bertuliskan Nevada tersebar luas. Nah, sebagai informasi, pada hari pembunuhan Satomi, seluruh siswa di kelas termasuk juga Satomi dan Natsumi sempat melakukan sesi foto buku tahunan di halaman sekolah. Kedua gadis tersebut terlihat berpose mengangkat jari membentuk huruf V dan tersenyum ke arah kamera. Tentunya nggak akan ada yang mengira bahwa setelahnya akan terjadi sebuah peristiwa yang mengerikan. Nah, dan foto itulah yang kemudian tersebar luas dan menginspirasi penamaan meme ini. Sedangkan Tan merupakan bentuk lain dari Chan yang merupakan panggilan yang menunjukkan rasa hormat dan biasanya digunakan untuk menyapa anak-anak kecil gitu di Jepang. Meme ini kemudian tersebar luas setelah beberapa forum online besar di Jepang membahasnya secara intensif. Karakter animasinya sering digambarkan dengan sosok gadis kecil berambut pendek mengenakan pullover bertuliskan Nevada yang berlumuran darah sedang memegang pisau ataupun cutter. Secara cepat, tren ini menyebar luas bahkan ke negara-negara lain di luar Jepang. Figur Nevadatan berubah menjadi ikon emo gotik anime yang populer secara global. Popularitas ini bahkan meluas ke industri musik. Pengaruh dari meme ini membuat sebuah band rock asal Jerman menamai dirinya dengan Nevadatan. Selain itu juga bahkan Pickle Methodist Corporate, sebuah label indie asal Dallas, Amerika Serikat, mengejutkan publik setelah merilis sebuah album yang menurut keterangan mereka didedikasikan untuk Nevadatan. Mereka menyebut bahwa album tersebut diperuntukkan untuk dia dan juga semua gadis Jepang yang membunuh orang. Dari segi industri, meme ini menjadikan penjualan kaos dan juga full over Universitas Nevada yang identik dengan meme ini meningkat pesat.
Item ini bahkan dilaporkan menjadi barang yang paling laris di beberapa toko online. Bahkan pada pertengahan tahun 2005, Universitas Nevada sempat menghapus barang ini dari katalog mereka karena keterkaitannya dengan meme Nevadatan tadi. Selain itu, figur Nevadatan juga menjadi tema cosplay yang paling banyak digunakan pada tahun itu. Image sadis yang awalnya melekat pada sosok Natsumi hilang seketika setelah para cosplayer memerankannya dalam kostum yang sangat menggemaskan. Dan menurutku justru hal itu merupakan sesuatu yang disayangkan dari tren ini. Figur Nevadatan yang dibuat lucu seolah mengaburkan perbuatan mengerikan yang sudah diperbuat oleh Natsumi. Meme ini tuh bagaikan menghapus dosa Natsumi dan mengabaikan dampak buruk dan juga rasa sakit yang keluarga korban alami. Belum lagi dampak buruk psikologis yang dialami teman-teman Natsumi setelah mengetahui peristiwa tersebut secara langsung. Foto Natsumi dan juga Satomi bahkan dibiarkan kosong di buku kelulusan angkatan mereka sebagai upaya untuk mengubur memori mengerikan yang terjadi. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pihak sekolah dan juga otoritas tempat sedang berusaha sangat keras untuk menghindari dampak buruk jangka panjang dari kejadian tersebut. Selain itu juga, viralnya meme ini seperti mengungkap sisi gelap lain dari realitas kehidupan kita, di mana ada sebagian orang yang secara terang-terangan menjadikan tokoh antagonis yang melakukan hal yang buruk seperti Natsumi sebagai figur yang menginspirasi. Pada tanggal 15 September 2004, Natsumi disidangkan. Upaya untuk mengadili Natsumi sebagai orang dewasa nggak berhasil. Namun akhirnya Natsumi dijatuhi hukuman 9 tahun. Dan selanjutnya akan dikirim ke sebuah lembaga pemasyarakatan di prefektur Tochigi. Di sana, Natsumi akan direhabilitasi dan diamati perkembangannya. Nah, justru putusan sidang ini menyulut pro kontra dan menyebabkan perdebatan hebat terkait batas usia dalam mempertanggungjawabkan sebuah tindak kriminal. Pemerintah Jepang awalnya menetapkan usia 16 tahun sebagai ambang batas hukuman bagi pelaku kriminal. Ketetapan tersebut kemudian dirubah menjadi 14 tahun setelah maraknya kasus kriminal yang melibatkan anak-anak. Dan selanjutnya setelah adanya kejadian ini, ketetapan tersebut kembali diprotes dan diminta untuk ditinjau kembali. Karena perilaku Natsumi yang dirasa aneh, 2 tahun setelah putusan untuk Natsumi dibuat, tepatnya pada bulan September 2006, pengadilan memutuskan untuk memperpanjang masa hukuman Natsumi selama 2 tahun. Pihak terkait merasa harus melanjutkan evaluasi psikologisnya. Mereka percaya bahwa gadis ini masih bisa membahayakan masyarakat lain. Namun akhirnya pada 29 Mei 2008, pengadilan memutuskan untuk memberikan keringanan dengan menjadikan Natsumi sebagai tahanan rumah. Hingga akhirnya Natsumi dibebaskan seluruhnya dari hukuman pada tahun 2013 di usianya yang ke-20. Keberadaannya saat ini tidak diketahui, tetapi kemungkinan besar Natsumi sedang menjalani hidup yang normal dengan identitas yang lain, meninggalkan warisan-warisan kelamnya di masa lalu.